Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan fillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Di samping kenikmatan yang paling besar, yakni nikmat iman Islam, dan juga Allah berikan kenikmatan juga pada kita adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah acara yang luar biasa sekali ini ya. Karena acara ini adalah sebagai bentuk kepedulian para ulama, tokoh masyarakat, dan juga advokat terhadap permasalahan yang muncul di tengah-tengah umat yang pada hari ini sebagian orang mungkin menganggap tidak peduli. Tapi orang-orang yang paham dan mengerti dan peduli dengan urusan umat, justru ini hal yang memang sangat krusial dan perlu mendapatkan. Seperti biasa, acara ini disiarkan oleh Royah TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ikuti terus acara ini sampai dengan akhir, karena pada malam hari ini akan menghadirkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tokoh masyarakat, dan juga advokat yang dalam sebuah acara, yakni Istimewa Ulama, tokoh dan juga advokat, dan di bagian akhir nanti ada conference fest. Dan acara ini dalam bentuk tolak rencana zalim kenaikan BBM, solar dan pertalite, juga LPG 3 kg, dan juga tarif dasar listrik. Dan ini adalah bentuk penegasan sikap, kan begitu. Jadi memang sebelumnya pernah membuat acara dalam Istimewa Ulama tentang menolak, tapi ini adalah bentuk penegasan, penolakan kembali. Artinya jangan sampai umat begitu terlalaikan dengan permasalahan-permasalahan lain yang dimunculkan di dalam media. Bagi iman fillah semuanya, untuk menambah keberkahan kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama buka dengan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iwan fillah semuanya, baik itu yang hadir di ruang Zoom ataupun juga yang hadir di studio Royah TV, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti acara ini sampai dengan akhir. Dan untuk lebih jelasnya acara ini dibuat begitu, yang melatar belakangnya apa dan kenapa harus dilaksanakan acara ini, dan seberapa penting acara ini harus dilaksanakan, akan kita simak pernyataan atau sambutan dari Sohibul Hajat yang pada malam hari ini nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Fuad. Tafadhol Fa Kiai Haji Muhammad Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'un fi thalathin, fil ma'i wal kala'i wan nar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul al-karim. Hadirin peserta Ijtima Ulama, advokat, serta tokoh Jawa Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan malam hari yang mulia ini, alhamdulillah
kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan yang insya Allah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ijtima' ulama, advokat, dan tokoh Jawa Barat. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita umat Islam, khususnya umat Islam di negeri ini yaitu Indonesia, mendapatkan pencerahan terkait dengan bagaimana kita menyikapi rencana penguasa pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, khususnya Pertalite serta solar, juga LPG yang kesekian kali. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti akan disampaikan pula kalam minal ulama, dari para ulama yang ada di Jawa Barat. Juga akan YouTube, dan kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan kita ini, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pertolongannya kepada kita sekalian dalam waktu yang dekat, insya Allah. Untuk itu, Al-Fakir sebagai sahibul bait menyampaikan ucapan jazakumullah khairan katsiran kepada para pihak yang telah mendukung, melancarkan kegiatan ini, dan mudah-mudahan Allah pun membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya, insya Allah. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sudah kita simak, ternyata itu yang melatar belakangi kenapa harus diadakan ijtima ulama, tokoh, dan juga advokat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah dihadirkan beberapa ulama, baik itu yang ada dari Sumedang, Priangan Timur, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Garut, dan yang lainnya. Dan mereka adalah mewakili dari ulama-ulama yang ada di daerah Jawa Barat. Dan berikutnya kita akan masuk kalam minal ulama. Nah, kalam minal ulama ini kita akan menghadirkan ulama-ulama yang dia akan memberikan sikapnya terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah umat. Baik, yang pertama kita akan coba hadirkan ulama dari kota Sumedang, yakni Ajengan Herman Abu Rizki. Nampaknya ini ada di studio Royah TV. Kita sapa dulu. Dan ini yang akan disampaikan adalah oleh Ajengan dari Sumedang ini, rencana kenaikan BBM, LPG, tarif dasar listrik adalah bentuk konsekuensi penerapan sistem kapitalis di mana penguasa menjual beli dengan rakyat, bukan melayani. Ya kalau di media menganggapnya itu sesuatu yang wajar karena semua ini sudah ada persetujuan dari Badan Anggaran atau Bagar DPR. Tapi ulama akan menyoroti dari sisi lain. Ini adalah bentuk kezaliman. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Karena waktunya terbatas, Ustaz. Jadi harus menyampaikan dalam waktu 5 menit. Ini berkaitan tentang bahwa kenaikan ini adalah bentuk kezaliman, di mana bahwa negara dengan rakyat itu justru jual. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bermuajah, bertemu dan bertatap muka walaupun melalui online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan kita dan tidak mengurangi
kebaikan kita dan juga pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili dari Kabupaten Sumedang, tokoh ulama dari Kabupaten Sumedang yang mendengar ada kenaikan tarif BBM TDL. Ya, kita pun juga menjadi kaget begitu. Kenapa? Karena di tengah krisis, di tengah sulitnya ekonomi masyarakat, ya belum lama kita mengalami COVID. Ini masalah COVID baru reda, maka sekarang dinaikkan BBM. Justru ini menambah penderitaan masyarakat. Dan kita seharusnya menolak akan kenaikan harga BBM TDL karena dampak daripada kenaikan harga BBM ini akan berdampak luas di masyarakat, akan memicu di masyarakat. Ketika BBM naik, maka yang terjadi adalah kebutuhan bahan pokok juga akan ikut naik. Bahkan transportasi menjadi naik dan juga semua kebutuhan-kebutuhan yang kita hadapi juga akan semakin naik. Dan ini begitu nyata di hadapan kita, dan bukan hanya kenaikan harga BBM saja. Bahkan kezoliman penguasa terhadap masyarakatnya terus terjadi. Ini dikarenakan karena kapitalisme, sekulerisme diterapkan di negeri ini. Sehingga kapitalisme ini, sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, agama hanya ditetapkan, agama hanya dilaksanakan pada ibadah-ibadah mahdhah saja. Sementara dalam aturan politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi tidak diterapkan dan tidak membawa-bawa agama. Hingga terjadilah antara penguasa dan pengusaha, mereka berkolaborasi untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Alih-alih yang seharusnya penguasa mengayomi masyarakatnya, yang seharusnya penguasa memberikan kenyamanan kepada masyarakatnya, malah membuat ketidaknyamanan kepada masyarakatnya. Dan tidak ada jalan lain bagi kita. Kita tidak perlu bersedih dan kita tidak perlu risau. Karena masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga masih ada sistem yang terbaik yang harus kita perjuangkan. Yaitu sistem Islam di bawah naungan daulah khilafah alamin hazin dungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Begitu padat, singkat, tetapi memang tegas. Perlu penolakan tersebut. Baik teman-teman semuanya, juga hadir bersama kita ulama dari Cirebon. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz Dadang Hidayat Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz Dadang, yang dari Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Tad? Kedengaran, Halo. alhamdulillah. Halo, udah ada masuk. Ini Ya. Tad, di samping sudah ada kenaikan BBM, tiba-tiba juga muncul permasalahan baru. Jadi tentang LGBT yang hari ini dimunculkan. Seakan-akan tiap hari pemberitaan itu terus dinaikkan. Nambah. Ya. Sebagian mengatakan ini bentuk pengalihan. Tapi walaupun mengalihkan atau bukan, ulama wajib memberikan sikap terhadap fenomena LGBT yang hari ini ternyata terus setiap hari menjadi sebuah pemberitaan. Makanya yang Ustadz mungkin sampaikan adalah ulama wajib menolak berbagai macam kejahatan atau jarimah seperti LGBT dan siapapun yang mendukungnya, termasuk negara kafir Inggris. Tafadhol Ustadz, kurang lebih 5 menit mungkin Tad, karena ulama yang lain sudah siap juga dengan kalimat minal ulama. Ya, baik. Terima kasih. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqna insana min turab. Alladzi khalaqna insana
min anfusin azwajan alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin thumma idza antum basyarun tanshirun ila ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Insyaallah sami'na wa ata'na. Hadirin para pemirsa Royah TV dan juga para penyelenggara acara yang luar biasa ini, yang pertama saya sampaikan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini, kesempatan malam yang baik ini, anugerah dari Allah juga kita bisa berkumpul bertatap muka walaupun jarak jauh melalui teknologi yang juga anugerah Allah yang sudah menciptakan manusia dari tanah yang kemudian menjadi manusia yang sempurna, yang itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Ya, mudah-mudahan dan senantiasa kita sampaikan semoga selawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah mentolerir adanya pasangan ketiga. Ya, setelah wanita, setelah laki-laki atau pria, kemudian ada bainana wa bainahum gitu ya, di antara wanita dan laki-laki, entah apa namanya, apakah itu waria atau bansi atau apa. Rasul Allah dan Rasulnya sangat melaknat. Oleh karena itu, pada fenomena akhir zaman ini yang kemudian muncul kerap kali, dan ini untuk kesekian kalinya gitu ya, dengan simbol pelanginya gitu ya, yang kemudian dengan begitu arogan angkuhnya dan seolah-olah itu merupakan kebenaran dan kewajaran, berkibarlah warna-warni itu dalam bentuk bendera di depan kedubes Inggris. Sementara beberapa waktu yang lalu, mungkin sekarang masih terjadi, bendera tauhid yang dibawa oleh umat Islam, dan itu adalah bendera umat justru dikejar-kejar, minta untuk diturunkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, selain banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar bahwa para ulama kita semua gitu-nya, dan saya mewakili gitu-nya putusan dari ulama Cirebon Raya. Saya sendiri bukan ulama, saya sendiri bukan ahli yang apa namanya di bidang ilmu yang luas. Saya adalah seorang al-fakir yang punya kepedulian, yang ingin menjadi muslim yang taat, muslim sejati yang harus menolak segala penyimpangan, kemaksiatan yang akut gitunya. Dan ini merupakan satu sikap yang seharusnya diperlihatkan oleh kaum muslimin yang beriman, yang sejati. Di antaranya adalah selain rentetan fenomena-fenomena yang muncul di akhir zaman ini adalah terjadinya ataupun dikampanyekannya adanya apa yang disebut dengan mereka mengistilahkan LGBT, lesbian, gay, kemudian biseksual dan transgender, dan ini merupakan kemaksiatan yang akut, kekurang ajaran dari seorang manusia yang sudah diciptakan begitu sempurna. Cerita seorang nenek melahirkan cucu anaknya atau gimana itu, jadi tidak apa ya, jadi simpang siur gitu ya, seorang cucu dilahirkan oleh neneknya bukan oleh ibunya gitu ya, karena kelahirannya tidak bisa diproses secara penyimpangan, yaitu antara laki-laki dan juga laki-laki. Oleh karena itu, ulama wajib menolak, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menentang ya keadaan ini, menentang kebiasaan ini, sebagaimana juga sudah diberikan ibroh kepada manusia dengan adanya kisah umat Nabi Lut yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berani-beraninya perang anggar gitu ya, pedang dengan pedang diberadukan dengan dengan dalih suka sama suka, dengan dalih kebebasan menyalurkan orientasi seksnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Di surat Ar-Rum saja, dalam satu surat ada 3 surat yang menyampaikan
menyampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu yang pertama dan yang kedua ayat 20 dan ayat 21 di surat Ar-Rum. Itu jelas sekali Allah mengingatkan kepada manusia supaya manusia ingat bahwa dia berasal dari tanah, yang kemudian dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah menjadi manusia yang sempurna. Dan kemudian di antara tanda-tanda Allah juga Allah berikan satu penjelasan, satu bukti nyata bahwa manusia diciptakan adalah dari diri manusia secara berpasang-pasangan. Yang namanya berpasang-pasangan ya antara plus dan min. Dan yang di antara yang namanya berpasang-pasangan itu bukan plus dan plus atau min dengan min, tapi plus dan min, siang dan malam, bukan malam dengan malam, kemudian tinggi dan pendek, bukan pendek dengan pendek, tinggi dengan tinggi, kemudian gelap dan terang benderang dan seterusnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Seraya kemudian Allah menjelaskan, menegaskan kembali di surat Ar-Rum ayat berikutnya, yaitu di ayat 30 di bawah. Ya, 9 ayat berikutnya Allah menjelaskan fa'aqim wajhaka lilladzina hanifa fitratallahu allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad din al-qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah Alhamdulillah Ustaz ya. Ini apa namanya dari penjelasan tadi berarti itu bagian daripada zarimah ya, dari bagian daripada bentuk kejahatan. Betul. Iya, kemaksiatan yang akut kalau saya kemaksiatan yang akut, dan juga ada negara kafir yang justru malah mendukungnya begitu ya. Betul. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Ya baik, terima kasih itu dari kami. Sama-sama Pak Kiai, alhamdulillah. Dan itu adalah dengan menjabarkan tadi beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata itu adalah sebuah kejahatan. Jadi bukan penyakit, itu adalah sebuah kejahatan. Kalau memang penyakit itu bisa diobati. Namanya kalau kejahatan itu memang harus dihukum, dan memang Islam sudah menetapkannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, berikutnya kita akan sampai juga ulama dari daerah barat. Ini daerah Sukabumi, mewakili Sukabumi dan Cianjur. Sudah hadir Kiai Haji Dudung Abdul Malik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Dudung Abdul Malik. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, ini apa Pak Kiai harus menyampaikan berkaitan tentang bahwa pencabutan subsidi BBM dan lain adalah bentuk kebijakan regulasi yang zalim akibat penerapan kapitalis. Dan karena mungkin orang lain menyebutnya ya memang sudah seharusnya subsidi itu dicabut, seakan-akan pencabutan subsidi itu sesuatu yang legal dan biasa-biasa aja dan dibenarkan mungkin secara hukum. Baik, tafadhol Ustaz untuk menyampaikan kalimah minal ulamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Mukarramin, yang para ulama yang saya hormati, Pak pembawa acara yang saya banggakan, bersyukur alhamdulillah malam ini Allah mempertemukan kita walaupun melalui Zoom seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Yang kedua, judul yang diberikan tentang subsidi, ya pencabutan subsidi BBM dan lain-lain adalah bentuk dari kebijakan yang zalim, liberalisasi yang zalim. Ya. Kalau saya melihat tadi, kenapa membaca ayat dari surat Al-Baqarah yang pertama, kita kalau membaca sejarah, bangsa ini sudah berapa kali dapat musibah. Musibah yang pertama adalah dengan dicoretnya menjalankan undang-undang
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu musibah pertama untuk bangsa. Ketika para pendahulu kita mencantumkan Undang-Undang Dasar 45 dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian dicoret, inilah sejarah musibah pertama. Sebuah rezim boneka. Kalau saya menyebut ini rezim boneka, padahal kalau melihat tentang subsidi, itu sudah jelas diatur ya. Kita melihat dari peraturan pemerintah RI nomor 4 tahun 1957 tentang subsidi bab 2 pasal 10 atau pasal 8 Undang-Undang Keuangan tahun 1950. Juga diperkuat dengan PP Keuangan nomor 138, premium dan lain sebagainya. Diam-diam listrik naik, gas naik, semua sudah berjalan. Sebenarnya ini bukan mau, tetapi sudah berjalan. Dan kalau kita melihat fakta di lapangan, sebenarnya ini bukan lagi pencabutan. Karena pencabutan sudah lebih dulu dicabut. Tanpa diberitahukan subsidi itu sudah dicabut. Hanya sekarang mau ada kenaikan yang berikutnya. Saya kira bukan lagi kezaliman karena kita tahu bahwa kekuasaan hari ini sudah dijual, dibeli, dan hari ini boneka ini sudah tunggal. Kalau tunggal itu mudah ya. Kita lihat kenapa saya sebut tunggal, karena kekuasaannya tunggal kepada pimpinan. Maka karena itu kalau saya melihat ini bukan lagi kezaliman ya. Ini hanya pelaksanaan kehendak dari para oligark. Jadi aturan ini mereka buat, kita lihat kemarin undang-undang Omnibus Law atau yang lainnya, itu semua karena memang yang menghendaki adalah para pembeli kekuasaan. Jadi hari ini dengan nyata bukan saja sistem yang berjalan karena sistem kufur yang dijalankan, tetapi pelaksanaannya pun adalah pelaksana boneka yang bisa mudah diperjualbelikan. Jadi kalau saya melihat dari tadi subsidi adalah hak, sebenarnya subsidi adalah hak rakyat. Itu sudah jelas diatur dalam peraturannya, dalam undang-undangnya. Tetapi sekali lagi karena rezim ini apa yang diucapkan A pasti B. Jadi yang diucapkan sebaliknya, kalau bahasa lain mungkin apa yang diucapkan di mulut itu bertentangan dengan di otak dan di hati. Saya kira terjemahannya Al-Mukarramin sudah sangat paham. Jadi karena itu maka ini adalah sebuah musibah bagi bangsa karena rezim yang sudah dibeli dan melayani oligarki begitu kan ya, bukan melayani rakyatnya, begitu Pak Kiai ya. Itu. Jadi ya bagaimanapun kita ya harus berkewajiban untuk segera mengganti dengan total gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari Sukabumi ini begitu tegas bahwa memang rejim hari ini bukan melayani rakyat, justru melayani adalah oligarki dan para pemilik modal. Baik, Iwan Pilih semuanya yang masih hadir, baik itu di ruang Zoom ataupun juga yang menyimak di channel YouTube-nya Royah TV. Ikuti terus acara ini sampai akhir, karena nanti di bagian akhir akan ada juga dari advokat, dan dia akan menilai dari sisi dasar hukumnya. Baik, Iwan Pilih semuanya, kita akan sapa juga ulama dari Priangan Timur, Kiai Haji Endang Ruhyat. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai Haji Endang. Ya, betul. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, bisihatin tama. Alhamdulillah. Ini senang nih kalau lihat Pak Kiai ini begitu. Kita menuju sebagai ulama, yang dimana bahwa ulama sebagai pewaris para nabi ini wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar, terutama kepada penguasa, karena mungkin senjata penguasa yang zalim. Tafadhol Pak Kiai. Ya, terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit kita berbagi tentang bagaimana kita seharusnya
bangsa Indonesia ini mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali, sebagaimana yang tadi telah kita simak bersama dari para pembicara awal. Sungguh luar biasa ulama-ulama kita, begitu hebat dan semangat pula giroh perjuangan dakwahnya. Betul bahwa tugas para ulama adalah tugas para nabi. Wazifatul ulama, wazifatul rasul. Bahwa tugas kita sebagai ulama adalah melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul. Tidak ada lain adalah dalam rangka iqamatuddin, menegakkan agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dunia ini secara umum dan khususnya bangsa Indonesia yakin tidak akan mendapatkan kemaslahatan jika tidak diselesaikan dan diberi solusi dengan Islam. Hanya Islamlah. Saya menjadi ingat apa yang disampaikan oleh seorang khalifah besar, yaitu khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, pernah mengatakan, kunna kauman azillan fa'azanallahu bil Islam. Kami dulu adalah kaum-kaum yang hina, yang lemah, tidak berdaya, ya, bukan kaum yang mulia. Kemudian Allah memberikan Islam, dengan Islam inilah kita mulia. Maka bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang luhur, menjadi bangsa. Jadi mari kita bersama-sama sebagai ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita berkalimatu adin inda sultanin jahid, bahwa jihad yang paling afdol setelah jihad-jihad yang lain adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan kepada penguasa yang zalim atau penguasa yang banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari Islam. Oleh karena itu, bahwa Indonesia ini sudah saatnya. Tentu saja ini perlu adanya kesabaran dari kita kalangan ulama, bagaimana agar kita sabar-sabar. Dan ini perlu diketahui juga oleh para da'i, para ulama, bahwa mereka musuh-musuh Islam sedang terus-menerus mengintai kita, bahkan mungkin membaca kelemahan-kelemahan kita. Karena para pendakwah itu jelas zona yang bukan zona nyaman sebetulnya. Zona-zona yang rawan. Dekati oleh musuh-musuh Islam. Kedua, dengan diiming-iming tidak bisa, dengan omong-omong. Jika dengan omong-omong tidak mampu, maka ini yang terakhir, diamang-amang, ditakuti, diintimidasi. Mudah-mudahan saja kita sebagai ulama-ulama yang siap menegakkan syariat Islam dan khilafah ini mendapat selalu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keistiqomahan, kesabaran, karena memang dakwah adalah jalan yang betul-betul sungguh besar, karya besar, sungguh perbuatan yang mulia. Maka yang mulia ini memang betul-betul banyak rintangan. Sesuai karena itu, dengan kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita dengan penuh kesabaran, keistiqomahan, dan semangat yang tinggi untuk selalu menyebarkan dakwah tentang Islam dan syariah serta khilafah. Karena Islam bukan hanya sekedar disebarkan. Dunia ini akan baik dan dunia ini akan beres. Ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita para pejuang syariah dan khilafah. Terima kasih. Barangkali itu hanya sepatah kata yang mungkin dengan yang lainnya lebih berharga para sepuh-sepuh kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mendengar penjelasan dari ulama dari Priangan Timur ini, singkat, padat, tapi jika ulama itu memahami dan mengerti, ini menjadi sebuah cambukan bahwa memang tugas ulama itu bukan berada di zona nyaman. Justru hari ini ulama itu justru dalam posisi tidak nyaman seharusnya, ketika dia tahu bahwa ulama itu adalah warasatul anbiya, karena dia harus mengoreksi penguasa dengan kebijakan-kebijakan yang jolimnya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ajengan sehat selalu, Ustaz. Dan berikutnya Amin. Akan kita sama-sama dengarkan kalimah minal ulama yang berikutnya. Ini dari Kabupaten Bandung Timur.
yang sudah hadir di studio Royah TV, yakni Kiai Haji Agus Dadang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini BBM itu ditaikan atas dasar swastanisasi, tapi Ustaz Dadang ini akan justru menyampaikan bahwa BBM ini adalah bagian daripada kepemilikan umum yang Terima kasih kepada Ustaz Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal fasiqun walau karihal zalimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang tidak pernah memisahkan urusan dunia dengan kehidupan, termasuk urusan politik, pemerintahan, dan kebijakan ekonomi. Di bidang pemerintahan dan kebijakan ekonomi, Islam telah mewajibkan negara untuk mengelola urusan umat dan berkhidmat kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yatih. Imam, khalifah atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat menjadi kepala negara Daulah Islam di Madinah. Beliau melayani masyarakat dan menjadi penanggung jawab kehidupan mereka. Negara di dalam Islam tidak boleh berlepas diri dari kewajiban mengurus rakyatnya. Tidak boleh dengan alasan untuk menghemat kas negara, lalu negara pendidikan, atau mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari BBM, listrik, atau gas dengan cara menjual semua itu kepada rakyat. Yang hari ini rencananya akan dibuat paceklik pertanian dalam jangka panjang. Khalifah Umar bersama aparat yang lain menyiapkan bantuan pangan hingga keluar Madinah agar rakyat tidak kelaparan. Hal itu terjadi selama 9 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, negara juga haram menjual badan usaha milik negara dan kekayaan alam milik rakyat kepada pihak swasta baik asing maupun asing. Semua kekayaan alam yang menjadi hajat hidup umat harus dikelola oleh negara dan keuntungannya dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Dalilnya Rasulullah SAW pernah menarik kembali pemberian barang tambang garam kepada Abiyad bin Hammal setelah diberitahu bahwa deposit yang terkandung di dalamnya amatlah besar. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Al-muslimuna syuraka'u fi salasin, al-kal'i, al-ma'i, an-nar. Kaum muslimin berserikat atau memiliki hak yang sama di dalam 3 perkara, barang rumput, air, dan api. Imam As-Samakhsyri dalam Al-Mabsut menjelaskan, di dalam hadis ini terdapat penetapan hak bersama manusia, baik muslim maupun non-muslim, dalam ketiga hal tadi, air, api, dan padang rumput. Status pemanfaatannya seperti pemanfaatan matahari dan statusnya seperti pemanfaatan jalan umum. Selain itu, privatisasi, tadi penjualan aset milik rakyat yang berupa BUMN yang dijual kepada swasta baik asing maupun asing, juga membuat pihak asing leluasa menjarah dan menguasai kedaulatan sebuah negara. Mereka melakukan praktek suap menyuap kepada penguasa untuk memuluskan usaha mereka, sehingga akhirnya pemerintah dikendalikan oleh oligarki tadi. Inilah yang dinamakan korporatokrasi. Kekuasaan pemerintah takluk di bawah oligarki, terutama pemilik-pemilik perusahaan asing dan asing. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah bilang,
Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Dalam tafsirnya Imam Jalalain menyebutkan kata sabil di dalam ayat ini diartikan tariqon bil istisol, yang artinya jalan untuk mencabut hingga ke akar-akarnya. Pemberian izin usaha pengelolaan sumber daya alam kepada pihak asing seperti migas, pertambangan, dan air terbukti telah amat menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, sebenarnya telah amat jelas dan gamblang kerusakan yang terjadi di negeri ini. Semua malapetaka yang menimpa negeri ini bukanlah disebabkan oleh syariah dan khilafah. Justru ini diakibatkan oleh syariah dan khilafah tidak diterapkan. Sebuah kebohongan nyata bila dikatakan bahwa syariah dan khilafah adalah ancaman bagi negeri ini. Kerusakan kehidupan hari ini jelas adalah buah dari diterapkannya sistem demokrasi kapitalis liberal. Lantas, mengapa kita masih juga mempertahankan sistem kehidupan ini yang rusak dan menyusahkan? Sekaranglah saatnya kita mengibarkan panji Rasulullah SAW, menjalankan syariah yang beliau bawa, dan menegakkan kembali khilafah, sembari mencabut sampai ke akar-akarnya sistem demokrasi kapitalis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Kesepakatan atau dari DPR jadi misalkan langsung diswastanisasi. Ini cukup mencerahkan bagi kita semua. Baik Iman Fillah semuanya, masih ada kalimah minal ulama yang berikutnya. Ini adalah dari Kabupaten Bandung Selatan. Kita akan sapa dulu Ustadz Suryana Nur Fatwa. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz. Ini kalau dilihat dari suaranya, tampilannya, ini menyemangati sekali. Dan dari semangat dan dorongan ruhiyah dan keinginannya untuk menyampaikan kepada umat, ini menjadi motivasi ya bagi teman-teman Iwan Fillah semua yang hanya membahas hal yang remeh-temeh begitu, hanya sebatas ibadah ruhiyah, tapi beliau akan menyampaikan bahwa ulama itu wajib melawan Islamophobia yang dilakukan oleh negara kafir seperti Singapura yang menghina ulama dengan mendeportasinya. Tafadhal Ustadz untuk menyampaikan bahwa memang ulama itu nggak harus diam. Begitu ada Islamophobia, tampil ke depan, meyakinkan begitu kepada umat itu, Pak. Ini ulama yang paling depan menolak Islamophobia. Tafadhal, ya. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la hawla wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah pada saat ini insyaallah Ana akan menyampaikan satu peristiwa yang terjadi Senin 16 Mei 2022 di mana ulama ternama di Indonesia Ustadz Abdul Somad tidak diizinkan masuk Singapura, bahkan dideportasi. Ini adalah merupakan suatu tantangan. Barangkali ulah negara kafir ini adalah betul-betul menghina ulama, dan kalau menghina ulama berarti itu adalah menghina Islam. Maka umat Islam barangkali yang dikomando oleh para ulama itu wajib melawannya, melawan Islamophobia yang dilakukan oleh negara kafir Singapura ini. Bahkan ikhwati iman rahimakumullah, kita barangkali bisa memboikot produk-produknya itu, bahkan juga bisa kita mendesak pemerintahan NKRI untuk memutuskan hubungan diplomatik. Ini sekalian ngetes. NKRI yang katanya mayoritas warganya itu adalah umat Islam, apakah akan berpihak kepada umat Islam dan melindungi warganya yang notabene juga ulama terhormat yang dideportasi oleh pemerintah Singapura, ataukah misalnya negara atau NKRI inilah berpihak kepada kafir. Ini adalah sebagai tes. Iwatiman rahimakumullah.
Jika tidak merespon, berarti pemerintah RKRI adalah itu dikendalikan oleh kafir. Gitu. Maka dengan itu ini adalah perlu barangkali para ulama untuk menggerakkan umat Islam untuk melawan daripada arogansi ini. Pada saat ini, pada peristiwa ini, NKRI atau negara tidak hadir dalam kasus UAS ini. Faktanya barangkali sampai saat ini adalah adem ayem saja. Jadi akhirnya dari suatu pertanyaan, siapa tahu sikap arogan Singapura ini juga ada pesanan atau lampu hijau dari NKRI. Gitu. Maka lawan arogansi kafir ini dengan memboikot produk-produknya dan juga sekaligus kebijakan-kebijakannya. Singapura dengan NKRI kalau memang sikapnya demikian sama saja. Barangkali seperti itu ulasan singkat dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah memang bahwa ulama itu cek Sunda mah tong cicing wae gitu. Begitu ulama dihina diam gitu, seakan pasrah lah geus kumaha deui. Justru ini Ustadz memberikan, kita harus bergerak. Kita harus tahu bahwa ini adalah bentuk sebagai Islamophobia. Ini dalam mereka memunculkan ketidaksukaan terhadap Islam. Jika kita diam, maka mereka semakin berani. Justru kita harus tampil ke depan dan melawan, begitu. Islam tidak bisa diperlakukan seperti itu. Apalagi ulama ya, sebagai warasatul anbiya justru dihinakan, begitu. Baik, berikutnya kita akan kita dengarkan kalimah minal ulama dari Kabupaten Bandung Barat. Dari Kabupaten Bandung Barat sudah ada Ustadz Yaya. Dia adalah perwakilan dari pimpinan Majelis Darul Hayat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Baik. Setelah kita menyampaikan atau mendengar dari beberapa kalimah minal ulama yang sebelumnya dari beberapa, dia mengatakan ini adalah karena sistem kapitalis, ini adalah karena sistem sekuler, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan begitu kan bagi kita, memang harus sistem apa kan begitu? Harus sistem apa yang bisa menyelesaikan permasalahan ini? Dan mungkin sebagian orang karena mungkin tidak tahu bahwa ada sistem lain yang bisa menyelesaikan, kembali lagi ke demokrasi, kembali lagi ini harus diganti orangnya begitu kan. Nah, Ustadz yang dari perwakilan dari Kabupaten Bandung Barat ini, maka yang justru begitu wajib bagi umat Islam itu adalah menegakkan khilafah sebagai metode syar'i, penerapan Islam secara kafah untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di muka bumi ini. Tafadhol Pak Kiai Yaya untuk menyampaikan kalimah minal ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabi azmain amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fi silmi kafah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a minkum falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' ala aful iman. Pertama-tama yang kami hormati MC pengatur acara dan yang kami muliakan para alim ulama yang hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan wasilah di sini dengan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan berkumpulnya kita semua semoga mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kejayaannya manusia, kesuksesannya manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya hanya ada dalam amalan agama yang sempurna,
yaitu amalan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun orangnya yang mau sukses dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya harus melaksanakan amal agama yang dibawa oleh junjungan kita. Insya Allah Ta'ala dengan melaksanakan amal agama yang dibawa oleh junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini akan mendapat kesuksesan dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Di dunia, kalau melaksanakan amal agama yang seutuhnya, amal agama yang kafah, semuanya diamalkan atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia yang ada di muka bumi ini akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kemakmuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melaksanakan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, manusia maunya kebahagia semuanya, tetapi kalau tidak dilaksanakan amal agama di muka bumi ini, maka akan mendapatkan kehancuran. Apalagi di akhirat, di dunia pun sudah berondak-berondakan semuanya. Masya Allah. Sekarang tidak dihukumi dengan hukum Allah, tidak dijalankan syariatnya Allah, maka kelihatan oleh kita semua di dunia di masa kini. Ya, semuanya jadi berantakan, ada kedoliman dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW diterapkan, ya, digunakan, diamalkan, maka insya Allah Ta'ala umat-umat ini semua akan mendapatkan kebahagiaan dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian semua dengan agama Islam, yaitu kafah, semuanya harus dilaksanakan. Oleh sebab itu kita beriktikad dalam hati, walaupun tidak bisa melaksanakan hukum syariat yang seutuhnya, tetapi keyakinan dalam hati, keiktikan dalam hati, maka hukum-hukum Allah lah yang benar, hukum-hukum Allah yang harus ditegakkan oleh kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat nih intinya. Berarti bahwa untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu nggak bisa dengan sistem lain, justru dengan sistem khilafah. Dan proses penegakannya pun juga dengan metode yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menarik sekali untuk ijtima ulama pada malam hari ini. Iwan bila semuanya yang masih mancot di Royah TV atau juga yang hadir di ruang Zoom, berikutnya kita akan memasuki, yakni adalah konferensi pers, dan yang akan memandu konferensi pers ini akan dipandu oleh Kang Pauji. Saya mungkin undur dulu sebentar. Tafadhol Kang Pauji. Belum. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Telah kita selesaikan tadi terkait dengan istimewa ulama, ya, para kiai kita, para ajengan kita, dan juga khususnya tokoh dan advokat. Maka selanjutnya akan kita lanjutkan terkait dengan konferensi pers, tolak rencana zalim, kenaikan BBM, solar dan pertalite, LPG 3 kg, dan tarif dasar listrik, dan TDL. Alhamdulillah, insya Allah di dalam konferensi pers ini kita menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya, dan tentunya narasumber-narasumber ini sudah diundang secara khusus. Yang pertama adalah Dr. Arim Nasim, MSI, selaku pakar ekonomi syariah.
Yang kedua ada advokat yaitu Bung Agus Gandara SHMH selaku Ketua Umum LBH Pelita Umat Jawa Barat. Dan juga yang ketiga ada Dr. Julian SHMSY selaku Ketua Umum Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia HILMI. Dan terakhir ada Kiai Haji Ali Bayanullah selaku Koordinator Forum Ulama Tokoh Advokat Jawa Barat. Alhamdulillah, untuk yang pertama terkait dengan konferensi pers kali ini akan saya persilakan kepada Dr. Arim Nasim MSI selaku pakar ekonomi syariah. Tafadhal masykurah, Dokter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Hadirin para tokoh yang saya hormati, dari kalimah para ulama di Jawa Barat yang tadi sudah disampaikan, kita bisa memahami dari satu sudut kenapa kita harus menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, gas, serta TDL. Dari pemaparan para ulama dan tokoh di Jawa Barat tadi, mereka kemudian menolak kenaikan BBM, gas, dan TDL yang intinya adalah itu semua merupakan bentuk kezaliman negara terhadap rakyat ya. Nah, pada kesempatan ini sebelum disampaikan nanti pernyataan sikap oleh Kiai Haji Ali Bayanullah, saya akan menyampaikan sedikit perspektif ekonomi, terutama dalam perspektif ekonomi Islam. Kenapa kita harus menolak rencana pemerintah untuk menaikkan BBM, gas, dan TDL. Yang pertama, kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi Islam, kenaikan BBM, gas, dan TDL itu akan semakin mengokohkan liberalisasi baik sektor hulu maupun sektor hilir dalam pengelolaan BBM, gas, dan juga listrik. Dan intinya kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi Islam, liberalisasi ini tidak lain adalah penjajahan ekonomi oleh para kapitalis. Nah, kita juga sudah mendengar pernyataan dari pemerintah yang disampaikan pada tanggal 19 Mei bahwa pemerintah memastikan tidak akan menaikkan pertalit. Ya. Tapi tentu kita harus terus pantau, harus terus kita awasi, karena jangan sampai pertalit tidak dinaikkan, tapi pemerintah menggunakan cara lain untuk menaikkan BBM ini yang sebenarnya itu mengikuti keinginan para kapitalis. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, para kapitalis itu tidak akan pernah kemudian henti-hentinya mereka ingin mengeruk keuntungan dengan menjadikan barang yang harusnya milik publik ini mereka kuasai untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena faktanya kalau kita perhatikan saat ini, para kapitalis sudah begitu menguasai di sumber daya alam, terutama BBM dan gas ini, termasuk juga sebenarnya listrik, walaupun masih namanya PLN, tapi sebagian besar produksinya sebenarnya itu juga sudah dikuasai oleh swasta. Karena itu yang terus harus kita pantau, jangan sampai pemerintah memang tidak menaikkan pertalit, tapi pasokan pertalit itu dikurangi
ya, sehingga mengakibatkan kelangkaan dan akhirnya masyarakat dipaksa untuk membeli Pertamax. Dan skenario ini, cara ini sudah dilakukan oleh pemerintah, cara yang busuk ini, ketika pemerintah tidak menaikkan premium. Premium memang tidak dinaikkan, tapi skenario yang dilakukan Pertamina dan pemerintah mengurangi stok dan akhirnya bahkan kemudian dihilangkan, sehingga masyarakat seolah-olah akhirnya sudah tidak menjadi masalah lagi ketika mereka dipaksa untuk membeli Pertalite dengan harga yang sangat jauh, ya, yaitu 7.650. Dan hari ini juga jangan sampai ini terjadi. Pemerintah tidak menaikkan Pertalite, tapi pemerintah sudah menaikkan Pertamax menjadi 12.500. Maka ketika Pertalite kemudian stoknya dikurangi, maka masyarakat akan dipaksa untuk membeli Pertamax. Dan tentu ketika masyarakat dipaksa untuk membeli Pertamax, yang akan diuntungkan salah satunya adalah tadi para kapitalis asing yang sekarang hanya diizinkan untuk menjual BBM setara Pertamax. Inilah yang sebenarnya yang diminta oleh para kapitalis, terutama yang bergerak di bidang BBM, agar pemerintah menghapuskan Pertalite sehingga yang dijual oleh pemerintah itu hanya setara Pertamax. Dan kalau ini terjadi, lagi-lagi rakyat kemudian akan membuat menderita karena faktanya BBM walaupun Pertalite tidak dinaikkan, tapi mereka harus membeli dengan harga yang mahal, dan lagi-lagi kemudian asing yang kemudian diuntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tetap harus waspada dan menolak ya kenaikan BBM, gas, TDL. Kenaikan BBM dan gas serta TDL akan menambah penderitaan rakyat dan akan menambah orang miskin baru, gitu ya. Pandemi COVID-19, fakta menunjukkan memang ada dua. Satu sisi orang miskin kemudian bertambah banyak, termasuk pengangguran. Jadi data yang berdasarkan BPS kita dapatkan, akibat COVID-19 orang miskin naik menjadi 26,5 juta. Begitu juga pengangguran juga naik menjadi 8,4 juta. Pengangguran di sini adalah pengangguran terbuka yang betul-betul mereka tidak memiliki pengangguran. Karena menurut data BPS, tukang beca itu yang penghasilannya tidak seberapa itu tidak dianggap penganggur. Padahal mereka juga sudah sulit kehidupan mereka. Tapi di sisi lain, COVID-19 ini juga menambah orang kaya baru akibat kapitalisasi yang mereka lakukan dalam memanfaatkan proyek-proyek terutama dengan terkait dengan penanganan pandemi yang itu didasarkan kepada kepentingan bisnis. Nah, karena itu kalau kita perhatikan ketika pemerintah ya tetap misalnya menaikkan BBM dan gas serta tarif dasar listrik, dipastikan kalaupun ini kemudian dilakukan pasti itu akan menyebabkan inflasi dan akan menambah parah kondisi ekonomi masyarakat. Sudah pasti bisa mengakibatkan orang miskin bertambah lagi dan pengangguran itu juga semakin bertambah. Karena itu kita tetap harus awasi, harus pantau terus, jangan sampai pemerintah tidak menaikkan Pertalite, tapi tadi mengurangi stok Pertalite sehingga akhirnya masyarakat dipaksa untuk membeli Pertamax. Dan kalau ini terjadi, esensinya adalah sebenarnya pemerintah tetap menaikkan BBM. Kemudian yang ketiga, kenapa kemudian kita tetap harus menolak kenaikan BBM, gas, dan juga tarif dasar listrik? Alasan yang selalu dimunculkan oleh pemerintah ketika mau menaikkan BBM, gas, dan listrik, mereka menganggap bahwa subsidi BBM, gas, dan listrik itu membebani APBN. Ya. Dan hari ini kita lihat ketika pemerintah mengumumkan pada tanggal 19 Mei tadi, itu tidak akan menaikkan Pertalite, katanya ada penambahan subsidi. Ya. Sehingga subsidi untuk gas dan BBM itu sekitar 208 triliun dan subsidi untuk listrik itu menjadi 59 triliun. Sehingga ditotalkan dengan tidak menaikkan BBM ini, total kedua subsidi itu hanya 267 triliun.
jumlah subsidi gas dan BBM serta listrik 267 triliun ini itu dinikmati oleh seluruh rakyat. Bandingkan dengan beban APBN yang harus ditanggung oleh pemerintah dari dana APBN untuk membayar bunga utang luar negeri, pemerintah merogoh uang senilai 406 triliun. Pemerintah tidak pernah kemudian berkeluh kesah, pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa membayar bunga yang diambil dari APBN, yang sebagian besar APBN itu bersumber dari pajak, itu membebani APBN. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat ironis. Untuk kepentingan rakyat mereka selalu berkeluh kesah, tapi untuk kepentingan para kapitalis dengan membayar bunga tidak pernah terdengar keluh kesah di antara mereka. Ini yang ketiga yang harus kemudian kita perhatikan, dan kenapa harus terus kita kawal agar kenaikan BBM dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah harus terus kita tolak. Kemudian yang kedua, dari sisi penerimaan kita lihat kenapa kemudian itu selalu istilahnya itu disulitkan atau diributkan terkait dengan beban APBN terkait dengan subsidi ini. Karena kalau kita perhatikan APBN kita itu memang pengelolaannya menggunakan pengelolaan ala kapitalis, di mana sumber utama APBN itu didapatkan dari pajak dan didapatkan dari utang. Dari utang ini yang saya katakan tadi, sampai membebani APBN itu 406 triliun itu untuk bunganya saja. Di sisi lain juga masyarakat dipaksa untuk membayar pajak. Ini juga baru kemudian kebijakan pemerintah menaikkan pajak PPN 11%. Ini juga sebenarnya sudah membebani masyarakat. Maka kalau masyarakat ditambah lagi dengan kenaikan BBM, kemudian juga gas dan TDL, tentu masyarakat akan semakin terpuruk. Padahal kalau kita perhatikan, ketika APBN itu dikelola dengan syariah, menurut syariat Islam, maka masyarakat negara tidak akan dipusingkan dengan utang dan tidak akan dipusingkan dengan pajak. Karena menurut sistem ekonomi Islam, sumber utama APBN negara salah satunya itu berasal dari pengelolaan sumber daya milik umum yang itu wajib dikelola oleh negara. Berdasarkan data yang saya peroleh, kalau dari satu sumber ini, yaitu harta milik umum yang menurut syariat Islam wajib dikelola oleh negara, yaitu dari sektor kelautan, sektor kehutanan, sektor migas, sektor batu bara, dan emas, itu didapatkan potensi APBN, potensi pendapatan negara itu mencapai 4.000 triliun. Jumlah yang sangat besar. Nah, sehingga kalau ini kemudian dikelola sesuai dengan syariat, APBN dikelola sesuai dengan syariat Islam, pengelolaan APBN dijauhkan dari ala kapitalis, maka insya Allah masyarakat itu akan makmur, masyarakat itu kemudian akan sejahtera. Tapi selama pengelolaan APBN itu ala kapitalis, selama kemudian pengelolaan sumber daya alam berbasis liberalisasi ala kapitalis, maka jangan berharap kita bisa menikmati sumber daya alam. Maka yang akan kita rasakan adalah kenaikan dan kenaikan sumber BBM, TDL, dan gas. Karena itu, terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika hari ini dan kita bersama-sama berkumpul dengan para tokoh dan para ulama untuk menolak rencana kenaikan pemerintah, menaikkan TDL, BBM, dan juga gas dengan berbagai strategi mereka yang lakukan. Apapun yang mereka lakukan, strateginya harus kita tolak. Kita tidak cukup hanya sampai di situ. Kita, para ulama, para tokoh, termasuk juga advokat, harus juga melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk menolak liberalisasi pengelolaan sumber daya alam dan menolak pengelolaan APBN ala kapitalis. Inilah yang akan bisa menyelesaikan problematika umat secara sempurna, secara paripurna. Yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan APBN itu menggunakan syariat Islam dalam bingkai penerapan Islam secara kafah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Itu barangkali sebagai pengantar dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu kepada Dr. Arim Nasim, ya, pakar ekonomi syariah. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arim Nasim, ya, bahwasannya ya, liberalisasi ya, BBM sudah masuk dari hulu hingga hilir, dan juga jelaskan tadi efeknya bagaimana masyarakat akhirnya lama-kelamaan akan berpindah kepada Pertalite. Dimungkinkan Pertalite ini akan hilang dan berpindah masyarakat akan Pertamax. Maka dampaknya ya tadi juga dijelaskan oleh Dr. Arim Nasim, ya, pengangguran semakin merajalela dan juga akhirnya terjadi ya begitu banyak problematika di tengah umat, ya, yang akhirnya masyarakat ini semakin terpuruk. Maka satu-satunya solusi adalah mengatur ya APBN dan juga sumber daya alam menggunakan syariat Islam. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Arim Nasim. Selanjutnya narasumber dari advokat yaitu Bung Agus Gandara, AMH, selaku Ketua Umum LBH Pelita Umat Jawa Barat. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Rayah TV, khususnya di Jawa Barat dan umumnya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama menyampaikan tekad bersama nolak rencana kenaikan BBM, tarif dasar listrik, dan gas LPG. Presiden Joko Widodo berjanji tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite. Menurutnya, pemerintah akan berusaha menahan agar harga Pertalite tetap di harga 7.650 per liter. Presiden mengatakan harga BBM Pertalite akan terus dipertahankan karena penggunanya berbeda dengan BBM jenis Pertamax yang menurutnya merupakan pemilik mobil-mobil mewah saja. Jalan dengan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite tidak akan naik. Begitu pula dengan tarif listrik bagi masyarakat menengah ke bawah. Pertalite tidak diubah harganya, ungkap Menteri Keuangan tersebut saat rapat bersama Badan Anggaran DPR di Gedung MPR DPR pada Kamis 19 Mei 2022 yang lalu. Menteri Keuangan mengatakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik bagi masyarakat bawah karena tidak ingin menambah beban ekonomi mereka. Hal itu bahkan juga pernah ditegaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pernyataan Presiden dan Menteri Keuangan yang memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM dapat berpotensi dipidana. Jika nantinya, sekali lagi, jika nantinya ternyata BBM dinaikkan. Walaupun tidak secara eksplisit, termasuk tidak menaikkan BBM jenis solar dan gas 3 kilo. Tetapi Prasa tidak ingin membebani rakyat. Nah, sebagai dasar tidak dinaikkan BBM jenis Pertalite juga meliputi janji tidak akan menaikkan solar, listrik, dan gas LPG 3 kilo atau kita kenal dengan gas melon. Artinya, jika nantinya Presiden menaikkan Pertalite, solar, listrik di luar 3000 voltase dan gas melon 3 kilo, berarti Presiden telah membebani rakyat. Pemerintah telah membebani rakyat. Itu artinya Presiden telah mengedarkan kabar bohong yang sebelumnya menyatakan tidak akan menaikkan Pertalite dan tidak akan membebani rakyat. Dan saat BBM naik, baik Pertalite maupun solar,
juga listrik di luar 3000 voltase, dan kemudian gas melon 3 kilo, yang kemudian naik, ini memicu demonstrasi masyarakat yang menolaknya. Maka di situ presiden dan atau pemerintah bukan hanya melakukan kebohongan, melainkan juga menerbitkan keonaran. Perbuatan ini tentu saja dapat dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana yang menyatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pemirsa Royah TV, tentu saja kita tidak ingin presiden ataupun menteri keuangan atau pemerintah itu dipidana penjara. Kita tidak ingin presiden Jokowi, menteri keuangan Sri Mulyani dipidana gara-gara menyebarkan berita bohong tidak akan menaikkan harga Pertalite. Oleh karenanya, batalkan segala rencana menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik, dan gas LPG. Karena tentu saja kebijakan ini atau rencana ini adalah rencana jahat, rencana mengkhianati rakyat dan mengkhianati konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Demikian dari saya, Ketua LBH Pelita Umat Jawa Barat. Semoga rencana-rencana tadi dapat dibatalkan dan tidak benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ketua Umum LBH Pelita Umat Jawa Barat, itu Bung Agus Gandara, SHMH. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Bung Agus Gandara bahwasannya adanya janji-janji para pemerintah pada rakyat untuk tidak menaikkan BBM, namun dimungkinkan ke depan bahkan bukan hanya dinaikkan, tapi terkait dengan subsidi dan lain-lain akan dihilang. Maka ini sudah sewajarnya kita selaku kaum muslimin untuk menolak agenda-agenda yang itu sifatnya menzolimi masyarakat. Selanjutnya, narasumber yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Julian SH MSY selaku Ketua Umum Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia HILMI. Saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rekan-rekan, para pemirsa Royah TV dimanapun Anda berada, sebagaimana tadi diungkapkan oleh beberapa narasumber, termasuk juga disampaikan oleh para ulama, bahwa wacana pemerintah berkaitan dengan akan menaikkannya, yakni bahan bakar minyak jenis Pertalite dan juga solar, serta tarif dasar listrik dan juga LPG, tentu akan menimbulkan mudorot. Dalam konteks ekonomi, tadi sudah banyak diungkapkan oleh Dr. Arim. Oleh karena itu, kalau kita melihat wacana ini jika terus diteruskan dan dijadikan sebagai sebuah kebijakan, tentu hal ini akan memicu jumlah orang miskin semakin bertambah. Sebagaimana kita ungkap, 2 tahun berturut-turut negeri ini dihantam dengan krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Kita bisa menyaksikan data kemiskinan begitu bertambah, pengangguran juga iya.
Nah, jika kebijakan ini kemudian dipaksakan, ya, dilaksanakan dan diimplementasikan, maka hampir dipastikan jumlah orang miskin akan bertambah. Daya beli masyarakat akan melorot, dan yang dipastikan inflasi juga akan tinggi. Oleh karena itu, maka dalam konteks dan kesempatan kali ini, ya, kami dari Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia menyatakan, satu, ya, menolak wacana berkaitan kenaikan tarif dasar listrik, LPG, dan BBM jenis Pertalite dan solar. Yang kedua, kami juga menyeru, ya, kepada berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan intelektual, untuk sigap berada pada barisan terdepan, melakukan autokritik, ya, sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan bentuk kecintaan kita terhadap negeri, terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai zalim dan akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini semakin meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, LPG, dan BBM ini akan semakin menambah beban hidup masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Dr. Julian, selaku Ketua Umum HILMI. Alhamdulillah, selanjutnya akan ada pernyataan pers dari Kiai Haji Ali Bayanullah terkait dengan penolakan rencana zalim kenaikan BBM, solar, dan Pertalite, LPG 3 kg, dan juga tarif dasar listrik. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama ulama, advokat, dan tokoh Jawa Barat tentang penegasan sikap penolakan terhadap rencana kenaikan BBM, Pertalite, solar, gas, LPG, dan tarif dasar listrik. Bagaimana dikabarkan dalam respon kenaikan harga komoditas, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi dan mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran DPR. Asumsi harga minyak mentah Indonesia ICP yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar 63 US dollar per barel yang awalnya dijadikan patokan. Saat ini nilai ICP berada di atas 100 US dollar per barel, yaitu 102,5 US dollar per barel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan. Kenaikan tarif dasar listrik menjadi konsekuensi logis merespon kondisi tersebut. Sementara itu, tidak ada jaminan harga BBM jenis Pertalite, solar, dan gas LPG tidak ikut merangkak naik. Terlebih lagi, Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kerugian yang dialami Pertamina dan PLN. Berkenaan dengan hal itu, kami para ulama, advokat, dan tokoh Jawa Barat kembali menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat, bukan berdagang dengan logika untung rugi. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam atau khalifah adalah ra'in, pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyat.
Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Bahwa selain berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyat, negara juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi junnah atau perisai bagi rakyat. Di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal, negara harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan proteksi untuk menyelamatkan nasib rakyat. Organisasi negara sebagai organ kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan leher rakyat pada mekanisme ekonomi pasar yang melayani kepentingan kapitalis oligarki. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih." Sesungguhnya al-imam atau khalifah itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain. 3. Bahwa rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan menaikkan tarif dasar listrik TDL adalah konfirmasi kebijakan yang sangat liberal, hanya melayani kepentingan oligarki dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang zalim, apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah berat akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. 4. Bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi, sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok oligarki. 5. Bahwa desain pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umum, al-milki ammah, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, "Al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil kala'i wal ma'i wan nar." Kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, ulama, advokat, dan tokoh Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan kenaikan tarif dasar listrik TDL dengan alasan apapun. Di akhir periode kedua jabatannya, Presiden Jokowi harus menorehkan legasi melayani dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya malah mengeksploitasi dan menindas rakyat. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak, gas, mineral, hingga batu bara, karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya, memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariah Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negara ini. Dengan menerapkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah alamin haji nubuwah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Demikian petisi disampaikan Bandung 25 Mei 2022, ulama, advokat, dan tokoh Jawa Barat, Koordinator Ali Bayanullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair kepada Kiai Haji Ali Bayanullah yang telah membacakan konferensi persnya. Alhamdulillah, para pemirsa Royah TV, telah kita selesaikan istimewa ulama, tokoh dan advokat, dan juga konferensi pers terhadap rencana penolakan kenaikan BBM, Pertalite, dan solar, gas LPG, dan tarif dasar listrik. Ya. Semoga ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk terus menyuarakan kebenaran
dan juga menolak kebatilan. Akhirnya, saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.